Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Sportivitas Kristen. Shalom saudaraku, masih dari lapangan futsal kita mau menikmati secangkir harapan. Saudara, ternyata perjalanan kehidupan iman sebagai orang percaya tidaklah mudah. Tuhan Yesus pernah mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita mendapat keistimewaan untuk bisa hidup santai, bermalas-malasan, tanpa masalah, tanpa pergumulan, dan hanya menunggu berkat dari surga. Ada kalanya Tuhan izinkan kita dipanggil untuk ikut menderita. Dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mau mengajar kepada kita untuk belajar dari kehidupan seorang olahragawan. Salah satu ciri hidup yang utama dari seorang olahragawan adalah disiplin dalam berlatih dan punya pola hidup yang sehat. Tanpa berlatih secara disiplin, mustahil seorang olahragawan dapat mengukir prestasi yang tinggi. Kalau hanya berlatih asal-asalan atau ala kadarnya, maka dia tidak akan bisa bersaing dengan para olahragawan yang lain. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh seorang olahragawan. Berlatih dengan keras, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, tidak suka begadang dan tidak mengenal kata menyerah sebelum memenangkan sebuah pertandingan. Kalau kita memperhatikan kehidupan para olahragawan pada zaman ini, mereka terlihat hidup popularitas, bergelimang harta, kemewahan. Namun kita harus menyadari bahwa mereka memperoleh itu semua karena mereka telah melewati proses pembentukan mereka untuk menjadi seorang olahragawan yang handal. Perlu waktu, perlu banyak pengorbanan. Mereka harus disiplin sejak dari dini, berlatih pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, tidur pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, makanannya pun tidak bisa sembarangan. Mereka dididik untuk dapat menjunjung tinggi sportivitas, tidak gampang terpancing emosi. Mereka harus mampu bertanding dengan jujur dan bersih. Dan ada kalanya mereka harus mengenyampingkan kondisi mereka secara pribadi demi klub atau negara mereka agar mampu meraih kemenangan. Dan tentu hal ini tidaklah mudah. Sangat jelas perlu proses yang tidak sebentar, perlu keseriusan yang tidak main-main. Dan tanpa itu semua, seorang olahragawan tidak akan berhasil menjadi olahragawan yang baik dan dikenang orang dalam segi positif. Saudara, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kegigihan dan semangat pantang mundur seperti para olahragawan. Kita dituntut untuk mau tekun berlatih, taat kepada peraturan yang berlaku, disiplin. Jika kita melanggar aturan, kita pun akan didiskualifikasi atau dikeluarkan dari pertandingan. Patuh kepada firman Tuhan dan tekun dalam berlatih, mendisiplin diri agar tetap fokus pada tujuan akhir, tidak melenceng ke sana ke sini.
Itu yang menjadi dasar bagi kita agar bisa mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik dan pada akhirnya mendapatkan mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Namun perlu proses yang panjang, proses yang tidak mudah, proses yang menyakitkan, namun pada akhirnya membawa kita kepada kemenangan, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Kemarin kita telah belajar bagaimana kita harus melatih diri kita disiplin dalam hal ibadah. Hari ini kita mau belajar bertekun di dalam iman. Penulis Ibrani mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebuah proses yang tidak mudah, proses yang sangat panjang, dan proses yang menyakitkan yang seringkali harus kita alami karena kita diajar untuk berkorban dan menderita sama seperti Tuhan Yesus. Namun pada akhirnya akan mencapai kepada keselamatan kekal. Bagaimana caranya agar kita tetap bertekun dalam menjalani pertandingan iman ini? Ayat yang kedua mengajarkan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Yahweh. Ya, caranya adalah dengan tetap memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus, bukan kepada persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi, bukan kepada kesusahan, himpitan, beban, dan lain-lain. Fokus yang pada akhirnya terus dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Hamasiah, meski badai sekuat apapun menghadang, akan menghasilkan kemenangan demi kemenangan, baik di kehidupan sekarang ini sampai kehidupan yang akan datang. Fokus yang berbeda akan menghasilkan akhir yang berbeda. Semuanya tergantung kepada pilihan dan keputusan kita. Ingin mendapatkan mahkota kekal di akhir pertandingan iman kita? Mari kita terus tekun berlatih, taati aturan seluruh firman Tuhan, dan milikilah fokus yang benar. Arahkan pandangan iman kita hanya kepada Tuhan. Bapa, kami menyadari seringkali dalam perjalanan dan pertandingan iman kami merasa lelah, kami merasa tidak mampu. Namun kami bersyukur bahwa renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk terus melatih diri kami, untuk terus taat dengan disiplin, dengan aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan kami juga harus mau belajar untuk menikmati setiap hal yang Tuhan izinkan sebagai proses yang harus kami lalui, sehingga kami dapat memfokuskan diri benar-benar hanya kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk dapat menjalani pertandingan iman ini, sehingga pada akhirnya kami dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku. Tuhan, ini kerinduan hati kami semua. Karena itu tolong kami untuk kami tetap mengarahkan pandangan iman kami hanya kepada Tuhan. Roh Kudus, sumber pertolongan kami, akan memberikan kemampuan kepada kami sampai kami mengakhiri pertandingan iman ini dan berhadapan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada mahkota juara yang disediakan Tuhan di garis finish, yang di dalamnya terkandung berkat-berkat Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita, termasuk ganjaran keselamatan bagi setiap
olahragawan iman yang baik dan benar. Mari semangat terus menjadi orang-orang Kristen yang tangguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.